dan kita berjumpa kembali dalam siaran Senja Mempesona. Tentu masih dalam konteks masa Prapaskah. Kita mencoba untuk memahami rekonsiliasi yang menjadi hal penting selama masa Prapaskah ini. Bagaimana kita menguduskan diri kita, bagaimana kita melihat Bapa sebagai Bapa yang penuh belas kasih yang menyayangi kita. Kalau gereja mengadakan sakramen pertobatan, ingin mengungkapkan bagaimana kasih Allah yang boleh kita alami secara manusiawi di dalam sakramen tobat. Nah, tentu kita akan berbincang-bincang sekitar sakramen tobat, dan tentu juga menjadi pertanyaan, apakah kita masih mengaku dosa? Ya, pertanyaan yang tentu akan dijawab oleh masing-masing. Apakah pengakuan dosa masih penting? Apakah kita di masa lansia masih punya kecenderungan berdosa? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang barangkali nanti Opa Oma bisa memberikan komentar. Dan Suster Bolivia hari ini sudah online ya. Nanti Suster bercerita apakah Oma, Opa di tempat Suster ini masih mengaku dosa ya. Nanti Suster bisa cerita. Kita akan berbicara sore hari ini tentang pengalaman pengakuan dosa. Jadi perkembangan pemahaman kita tentang Tuhan tentu berkembang dari hari ke hari ya, dari kecil sampai tua. Dan bagaimana di masa tua ini kita menghayati kebapaan Bapa yang sungguh penuh belas kasih kepada kita. Nah, berkaitan dengan sakramen tobat, tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat Dia, melihat Bapa yang penuh belas kasih. Kalau kita bisa melihat Bapa yang penuh belas kasih, kita akan rindu untuk datang kepadanya. Tapi kalau kita melihat Bapa sebagai Bapa yang marah, yang menghukum, barangkali kita takut, barangkali kita cemas, lalu kita tidak datang kepadanya. Nah, perkembangan iman melihat seorang Bapa memang seirama dengan umur-umur kita. Gelombang-gelombang perkembangan gambaran Allah dalam diri kita sebagai manusia beriman berjalan seirama dengan gelombang pematangan kepribadian kita. Di balik segenap pengalaman dan pertumbuhan iman tentang Dia yang selalu hadir, kita ingat panggilan Musa ketika Tuhan Allah mengatakan, "Akulah Allah leluhurmu, Allah Yakub, Abraham, Ishak." Dan pengalaman Musa ketika melihat Tuhan takut, karena itu tempat kudus. Dan ada pandangan saat itu, siapa yang berani melihat, memandang Allah akan mati di tempat. Itu gambaran pada zaman itu. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu luhur, Allah yang begitu dahsyat. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh tambahan manis tentang gambaran Allah, tentu karena kehadiran Yesus di dunia ini. Bagaimana Yesus menggambarkan Allah Bapa sebagai teman, sebagai yang penuh belas kasih, sebagai pengampunan. Nanti kita dalam minggu depan akan mendengarkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Di situ digambarkan tentang kebesaran hati Allah terhadap anaknya yang congkak, yang angkuh, yang menghabiskan hartanya. Dan bagaimana sifat si anak. Nah, kita tentu akan mencoba merenungkannya. Nah,
Yesus yang mewahyukan Allah Bapa dengan begitu banyak unsur dan sifat-sifat menarik dalam banyak perumpamaan. Namun sekaligus ia berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Luar biasa ya. Dalam diri Yesus kita tahu siapa Bapa. Karena Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Sesuai ungkapan Yesus itu, Allah Bapa tetap bekerja dan hadir bagi umatnya. Namun ia juga turut menderita dan hadir dalam proses perubahan. Bahkan dalam diri Yesus sekali waktu Allah tampak tak berdaya, menjadi kecil, menjadi hina. Pada akhir hidupnya Yesus diserang, ditangkap, disiksa, diludahi, dihina, didera, bahkan dibunuh sampai mati di kayu salib. Namun Allah dalam diri Yesus tinggal diam dan tidak menjawab apa-apa, juga tidak saat pipinya ditampar. Ia menjadi bagaikan domba yang dibawa ke tempat pembantian. Tidak melawan, seakan-akan kuasanya sama sekali hilang, padahal dia anak Allah. Dia mampu lakukan semua itu. Dia bisa meminta malaikat-malaikat untuk melindunginya, tapi dia tidak lakukan. Dia hanya menjalankan kehendak Bapanya. Itulah makanan Yesus setiap hari, menjalankan kehendak Bapa. Semua itu ia lakukan supaya kaum pendosa bisa selamat. Nah, di sini kuncinya. Yesus menderita, Yesus tidak melawan, tetapi dia menerima, dia jalankan kehendak Bapanya supaya kita selamat. Dosa-dosa kita diampuni. Dan akhirnya kita dapat hidup bahagia bersama Dia yang telah bangkit. Nah, bagaimana kita memandang Allah? Di situ kita akan memahami bagaimana kita memahami, memandang, mengalami Allah itu sesuai dengan perkembangan umur-umur kita. Allah adalah Tuhan di atas segala peristiwa di dunia ini. Tetapi ia tidak langsung turun tangan di dalam krisis manusia. Ingat, dia tidak langsung turun tangan di dalam krisis yang kita hadapi sebagai manusia, masyarakat dan bangsa, bahkan dalam gereja dan keluarga. Ia tidak segera membangun kembali apa yang dirusak manusia karena dosa. Ia tidak campur tangan dalam perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ia sering diam di hadapan derita dan penyakit, kekurangan dan kekerasan. Bila kita malas atau acuh melakukan tugas kewajiban dan tak bersedia membenahi situasi yang salah jalan, ia tidak ganti melakukannya. Namun bila kita bersedia melayani sesama, kiranya kita boleh yakin, jika kita memberikan air sejuk segelas, maka Allah di surga pasti akan rela berbelas kasih terhadap kita. Nah, ini juga dalam konteks sakramen pengakuan dosa. Kita mengakukan dosa-dosa kita. Kita menangis, kita menyesal, kita sebut semua. Lalu kita diberikan penitensi, macam denda untuk membayar dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi jauh ke depannya, jauh lebih penting adalah kita menyesal, kita bertobat. Dan pertobatan yang berbuah, bukan hanya mengatakan saya bertobat, saya menyesal. Kita diberikan penitensi, maksudnya supaya mengungkapkan secara nyata nanti dalam perbuatan apa yang tadi kita lakukan. Sekarang kita sungguh menyesal, kita mau memperbarui diri, memperbaiki diri. Dan tentunya perbaikan diri itu bukan hanya sekedar kita melakukannya, tetapi kita melaksanakannya. Kita semakin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama, dan melakukannya
dalam karya nyata. Kalau sekedar kita hanya mengaku, ya berulang kali kita mengaku, tiap kali kita mengaku dosa, dan tiap kali juga kita jatuh, kita kembali datang mengaku dosa yang sama. Tetapi opa, oma, kesungguhan hati kita untuk membenahi diri, untuk menyesali, dan untuk bertobat akan membuat Tuhan semakin nyata akan kita alami. Nah, pada gambaran Allah, kiranya dapat tumbuh rasa percaya bahwa Ia akan tetap mengasihi kita dalam segala duka dan lara, dalam suka dan kebahagiaan, baik sekarang maupun dalam surga kelak, di mana Ia akan mengusap segala air mata dari pipi kita. Dalam kerajaan abadi penuh kebebasan dan kasih tak terbatas, kita akan melihatnya dalam kemuliaan dan wajahnya akan bersinar gemilang. Pengalaman ini terjadi ketika kita merasa akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apabila kita merasa terancam, kita harus sabar menunggu. Jangan kita membiarkan diri dipancing karena situasi bisa berbalik mengancam kita. Ibarat berhadapan dengan sekawanan lebah, apa yang harus kita buat? Bila kita tak takut, melainkan menunggu dengan tenang tanpa melawan, lebah-lebah tak akan berbahaya, tetapi malah jinak dan mendekat. Justru mereka yang hidup dalam kesatuan kawanan dengan tata atur yang rukun, dan dalam kerjasama yang indah, dalam persekutuan yang mengagumkan, akan membawa unsur manis ke dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari kawanan lebah, ialah mengamati dan dengan sabar menunggu, serta turut memikul tanggung jawab tanpa takut dan khawatir, dan mengambil bagian sesuai bakat kemampuan kita masing-masing. Suasana macam ini yang perlu kita bangun dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Bagi yang satu, Yesus sahabat yang selalu setia, mengetahui hati kita dan menyapa serta memanggil kita. Namun bagi yang lain, Yesus adalah penyembuh yang membebaskan dari penyakit, segala bentuk macam penyakit. Semoga kita yang sakit-sakit ini, kita melihat dalam diri Yesus sang penyembuh, dan Dia sembuhkan kita. Kristus gambar Allah, yakni cahaya Injil tentang kemuliaannya. Kita akan diubah menjadi serupa dengannya. Dalam kemuliaan makin besar mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang tiada lain adalah Roh. Iya, suster. Selamat sore. Hola, hola. Buona. Hola, buenos días. Buenos días. noches de acá. Buenas noches, on Indonesia. Nah, sekarang suster siaran dari Bolivia untuk Dari Bolivia, langsung. Iya. Cuaca dingin tapi hati hangat. Suasana mendung tapi hati cerah dan pikiran juga cerah. Baik, Romo, Oma, Opa yang saya cintai, yang saya kasihi, banyak tema-tema Prapaskah ini semakin indah untuk didalami, semakin menyentuh dan memberikan kita satu insight, satu masukannya, inspirasi yang begitu bagus dari bacaan-bacaan Injil minggu-minggu Prapaskah ini memang sangat menyentuh. Jadi kembali ke tema sentral tentang sakramen pengakuan, sakramen rekonsiliasi ya, sakramen pengampunan dosa. Yang menarik bagi saya bahwa gereja Katolik ini memiliki
7 sakramen, dan yang paling ini sakramen yang bisa kita terima tiap saat dan sangat manusiawi adalah sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi, yang seringkali kita bilang apa, sakramen tobat ya. Ini penting bagi kita bahwa setiap manusia itu memiliki satu beban batin, beban mental, beban apalagi ya, perasaan yang memang akhirnya mengganggu relasi kita dengan diri kita sendiri. Kita tidak nyaman, kita uring-uringan, kita merasa kesal, merasa sebel gitu. Nah, ini mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi pola pikir kita. Nah, yang lebih mempengaruhi lagi adalah relasi kita dengan sesama, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Nah, yang fundamental juga mempengaruhi relasi kita dengan Allah, karena seperti Romo Agus katakan tadi, gambaran tentang Allah sangat dipengaruhi oleh situasi batin kita dan kondisi iman kita. Nah, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi ini mengembalikan kita kepada saat awal ketika kita diciptakan. Karena apa? Kita dibebaskan dan kita dibersihkan dari dosa-dosa dan beban-beban batin yang menindih kita. Yang dibutuhkan adalah satu ketulusan ketika kita berhadapan dengan seorang imam, yaitu kita beriman yang kita hadapi adalah kehadiran Roh Yesus itu sendiri. Maka kalau kita sembunyikan, ya yang tersembunyi itu tidak disembuhkan, kayak penyakit itu. Kalau kita nggak jujur, nggak terbuka dengan apa yang kita rasakan, ya itu tidak tersentuh. Dahsyatnya sakramen pengakuan ini, sakramen rekonsiliasi ini, saya alami justru ketika saya menjadi Katolik. Karena satu-satunya yang memiliki kekuatan ini adalah Gereja Katolik. Agama-agama lain tidak memiliki yang namanya sakramen. Secara psikologis, manusia membutuhkan pembebasan. Dalam psikologi sosial dan psikologi sosial komunitaria, relasi-relasi inilah yang perlu disembuhkan setiap saat. Karena dengan satu, kalau batin kita tidak bebas, maka semuanya seperti rantai ya, kita terpasung. Maka dalam masa Prapaskah ini adalah tawaran rahmat yang luar biasa. 40 hari loh kita mengalami retret agung, bukan hanya retret biasa, tapi ini adalah retret agung yang dilakukan oleh seluruh gereja di dunia ini. Wah, dahsyat sekali Gereja Katolik ini. Gembala kita yang utama dan Sang Penyembuh ilahi Yesus Kristus kita ini membuka rahmat luar biasa dalam masa Prapaskah ini sebagai retret agung kita, bukan hanya karena puasa tidak makan daging, tidak ini, tidak itu, bukan. Apa arti retret bagi kita adalah membersihkan batin kita. Jadi menyembuhkan luka-luka hati kita. Kadang dalam kehidupan itu
hidup kita tuh saat ini, di sini dan sekarang. Tetapi karena ada banyak yang tidak kita rekonsiliasikan, maka kita selalu hidup di masa lalu. Fisik kita ini sekarang, tetapi pikiran kita, perasaan-perasaan kita itu ada di saat 25 tahun lalu misalnya, ketika saya mengalami penderitaan, beban batin, dilukai, diapakan saja. Nah, Oma Opa, inilah pintu eksodus, pintu keluar. Retret ini mengajak kita untuk keluar dan kembali pada kehidupan kita saat ini, sekarang, dan di sini, dalam kondisi sehat lahir batin, memaafkan, memberikan peluang masuk untuk orang-orang yang pernah melukai kita, karena mereka kita undang masuk sekaligus untuk menyembuhkan kita. Nah, rahmat yang ditawarkan dalam sakramen pengampunan dosa ini luar biasa. Jadi secara psikologis kita bisa mengungkapkan secara pribadi rahasia dan membebaskan. Kita dijamin, kerahasiaan kita dijamin di dalam sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi ini. Maka percayalah bahwa para imam tidak akan membocorkan rahasia yang kita ungkapkan. Nah, Oma, Opa, marilah, saya pun membutuhkan saat-saat untuk diampuni, saat-saat untuk bisa mengampuni, dan saat-saat saya menjadi bebas, menjadi 100% tuh milik Kristus, 100%. Saya bahagia dengan diri saya sendiri, juga dengan sesama, khususnya sahabat-sahabat kita. Inilah Oma, Opa, Romo yang bisa saya sharingkan dalam Sansona hari ini, malam ini. Semoga rahmat Allah, rahmat kehidupan ini senantiasa merangkul kita, menjadikan kita anak-anak Allah yang sangat dikasihi, seperti pengalaman anak yang hilang itu ya. Apapun dosa, apapun yang kita lakukan, apapun sampai tidak bisa dibahasakan yang pernah kita lakukan, di situ Allah Bapa membuka lebar-lebar lengannya untuk merangkul kita dan menanti kita kembali hidup bahagia dengan segala kelimpahannya. Inilah dahsyatnya sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan, dan sakramen pengampunan dosa. Amin. Amin. Wah, katekesa yang bagus sekali dari seorang katekes ini, Suster Rosa. Iya, Suster, terima kasih banyak untuk katekesanya sore hari ini untuk Opa Oma. Ya, memang kalau seorang imam membocorkan rahasia rahasia pengakuan dosa, yurisdiksinya bisa dicabut loh. Jadi percayalah bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan sendiri. Iya, kita mau pergi ke Bandar Lampung. Kita ingin mendengarkan sharing Mas Anton Purbi. Iya, selamat sore Mas Anton. Halo. Iya. Halo, selamat. Iya. Sore, Romo. Selamat sore. Selamat sore. Dengar ya, Romo ya. Iya. Selamat sore, Romo. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, Romo ya? Sehat. Bapak Oma juga sehat-sehat ya. Ya, Romo, tema sore hari ini sangat bagus sekali ya, tentang
pertobatan, perlu atau enggak kita di masa lansia ini untuk pengakuan dosa dan sebagainya. Saya rasa sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, perlu dan sangat perlu untuk bagi kita melakukan pengakuan dosa. Ya, secara manusiawi kita usia lansia ini ibaratnya ada semacam ketakutan, umur kita tinggal berapa sih, maka kita perlu persiapan batin, ya, tidak hanya dengan katakanlah dengan doa, rajin membaca kitab suci, berderma dan sebagainya, tapi juga perlu persiapan batin kita untuk menghadap Tuhan dengan hati yang bersih, antara lain juga dengan pengakuan dosa. Inspirasi yang bisa kita ambil itu, Romo, saya rasa bacaan dari minggu kemarin ya, si tuan tanah yang punya pohon ara, yang punya kebun itu melihat pohon aranya yang tidak berbuah, tetapi oleh si tukang kebunnya diminta untuk diberi kesempatan supaya diberi pupuk, tanahnya digemburkan dengan harapan supaya bisa berbuah. Lah nanti kalau tidak berbuah ya ditebang. Itu menurut saya menggambarkan bahwa kita ini kan seperti tukang kebun juga. Artinya pohon ara itu adalah sikap hidup kita. Nah, kita sebagai tukang kebun itu mau nggak memperbaiki diri kita, antara lain dengan menggemburkan hidup beriman kita dengan doa, dengan yang penting pengakuan dosa itu saya rasa betul, Romo ya. Jadi inilah kesempatan bagi kita sebagai pohon aranya ya, hidup kita itu, dan diri kita adalah sebagai si tukang kebun itu memperbaiki diri. Nah, lalu nanti dengan harapan berbuah, dengan demikian si pemilik kebun itu, yaitu Tuhan sendiri, berkenan menerima buah-buah kehidupan kita. Karena pengalaman selama ini, Romo, saya melihat ya sharing-sharing dari orang-orang yang sudah sepuh, terutama yang Romo, opa-oma, para opa-oma yang sedang menderita sakit itu kan seringkali mengeluh kecewa, hidupnya seperti tidak bermakna. Nah ini kan suatu pertanda bahwa hidup di masa lansia ini memang harus memperbaiki diri. Jadi ya kita boleh kecewa secara manusiawi, tetapi kita ingat bahwa kehidupan kita kan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga masa depan di kekal ya. Oleh karena itu melalui bacaan Injil kemarin kita diingatkan kita ini sekaligus pemilik tukang kebun dan pohon aranya, sehingga diri kita harus kita perbaiki dengan pengakuan dosa. Maka memang ada baiknya di masa lansia ini dan di masa prapaskah ini kita manfaatkan kesempatan untuk pengakuan dosa, supaya kita dibantu oleh Roh Allah sendiri untuk dimampukan dan dibersihkan, supaya kita bisa hidup dengan buah-buah kerahiman Tuhan. Dengan demikian harapannya adalah kita bisa menikmati kebahagiaan kekal. Saya rasa itu, Romo, refleksi kita tentang perlukah untuk pengakuan dosa di masa lansia ini. Saya rasa pasti opa oma kita semua setuju bahwa memang harus melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Kalau tidak salah bacaan Injil besok pagi itu kaitannya dengan pengajaran Yesus untuk mengampuni sesama kita tanpa batas. Jika kita berdosa, Tuhan mengampuni kita lewat sakramen tobat, dan kita berbuat dosa lagi, Tuhan mengampuni juga lewat sakramen tobat lagi. Nah, tetapi bagaimana kita juga mau mengampuni sesama kita. Saya rasa itu, Romo, mudah-mudahan di masa prapaskah ini kita semua juga ada niat baik untuk memperbaiki diri menjadi pohon ara yang tumbuh subur. Dengan demikian nanti kita memberikan hasil yang dinikmati oleh sang pemilik pohon ara itu. Demikian, Romo, para Pak Oma, semoga kita sehat-sehat ya, supaya kita bisa berjumpa secara
nyata nanti di suatu tempat ya. Baik, selamat senja mempesona. Iya, terima kasih Mas Anton, luar biasa ya katekese untuk Opa Oma dan untuk kita semua dan semua para pendengar. Dan kita ingin pergi ke Jogja. Iya, ketemu Pak Prapto. Selamat sore Pak Prapto. Halo. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Oke, monggo. Iya Pak. Ya. Iya. Baik, Romo, selamat malam. Selamat malam juga. Ini sudah hampir di penghujung ini, singkat saja. Salah satu kekuatan sensornya ini adalah, yaitu kalau Romo menyapa kami semua. Ini saya ingat sekali dengan antara gembala dan domba-domba yang tersebar banyak di Injil Yohanes itu. Domba-domba mengenal suaranya, terus gembala selalu mengasihi anak-anaknya. Inilah yang dilakukan Romo Agus selama ini untuk kita semuanya di Senja Mempesona ini. Inilah gambaran Allah sebagai Bapa. Ya, Bapa itu Allah atau Bapa yang mengampuni. Kita pada masa puasa ini memang harus dekat sekali dengan Bapa Allah kita yang mengampuni itu. Kalau kalau saya sedang menasihati calon-calon pengantin itu, terutama pada calon pengantin pria, saya selalu mengatakan begini. Dulu di Warkop itu ada kelakar yang mengatakan begini. Pada waktu pacaran itu ceweknya tersandung aja, cowoknya itu langsung jongkok, aduh sayang sakit ya, lalu dilus-lus usap-usap. Setelah menjadi istrinya, begitu istrinya tersandung, matamu taruh di mana? Ini yang selalu mengiang-iang di dalam benak kita. Lalu saya menasihati kepada mereka, kalau nanti jadi bapak, jadilah bapak yang baik. Jangan sampai ditakuti oleh anak-anak, tapi justru dikasihi oleh anak-anak. Itulah bapak yang baik, bapak yang sukses. Sebagaimana yang dinyatakan Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan, bahwa akulah menjadi bapamu dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah berkat Tuhan Allah Bapa kita untuk Nabi Daud dan tentu juga untuk kita semua. Untuk itu untuk mengakhiri renungan saya yang singkat ini, bukan renungan ya, sharing, maka kita semuanya bagus kalau kita selalu mengasihi Allah dengan segenap hati. Dengan mengasihi Allah dengan segenap hati saja, itu sudah merupakan wujud pertobatan. Untuk itu kita gunakan masa puasa ini, mari kita saling menjaga dalam masa puasa ini dengan pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Oma dan Opa, selamat berpuasa, selamat menjalani pertobatan di retret yang agung ini, dan selamat mengalami buah-buah pertobatan. Itu saja Romo, karena waktunya sudah mepet. Terima kasih banyak, inilah pesan saya untuk kita semua. Terima kasih Romo, amin, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Prapto, luar biasa. Sesuai dengan tema kita hari ini, jadi lagu ini saya ciptakan dari tempat pengakuan dosa. Jadi bagaimana lagu dan lirik ini memberikan inspirasi kepada saya ketika mendengarkan pengakuan dosa, ketika umat datang mengaku dosa, apa sih yang ingin mereka harapkan, apakah yang mereka dapatkan. Nah, saya coba tuangkan, refleksikan selama duduk sekian tahun di tempat pengakuan dosa, di kursi, dan akhirnya saya bisa membuat lagu ini, Ku Rindu Tuhan. Itulah sebenarnya harapan setiap orang yang datang ke tempat pengakuan. Ini menjadi judul lagu yang saya ciptakan. Nah, semoga lagu ini sambil menyiapkan diri di masa prapaskah ini
betapa kita rindu berjumpa Tuhan. Nah, inilah ku rindu Tuhan. Ku